Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tidak masuk, kayaknya kosong ini, ada yang kosong ya? Ya. Siapa yang tidak masuk ini? Hanif sama siapa yang ini? Siapa? Nurmala. Oh ya, kenapa? Ada informasi? Oh sakit ya? Ya, mudah-mudahan segera diberi kesehatan dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa belajar di SMK NU ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Baik anak-anak, ini mohon maaf kayaknya kok lihatnya lesu ini karena jam siang ya. Tapi semangatnya harus pagi ya. Coba semangat pagi. Pagi luar biasa dan semangat jos. Nah, itu ya. Dalam belajar kita harus selalu semangat ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu tentang kehadiran ya. Coba Raffi, Rahman, Faiz, semuanya alhamdulillah hadir. Tadi anak dua yang tidak hadir ya. Itu. Baik, anak-anak, pelajaran kemarin ini kita terkait dengan qadar dan qadar ya. Qadar dan qadar ini termasuk juga qadar dan qadar dari Allah terkait apa? Jodoh. Ya. Jodoh itu juga takdir dari Allah. Misalkan kalian ini dengan pacaran, belum tentu pacar kalian itu ya. Makanya yang penting sekarang apa? Belajar dan belajar ya. Tuh. Terus baik, sebelum kita mulai, ini saya kok semuanya bisa berdiri biar semangat. Berdiri, ayo. Ini kok lesu akhirnya ya. Coba Pak Imam punya trik biar sampean lebih semangat lagi ya dalam belajar, biar konsentrasi kalian bisa meningkat ya. Ini coba tangannya gini semuanya, taruh di hidung kanan ya. Bukan mobil ya. Tarik nafas, tahan, terus hati keluarkan, ulangi sampai 3 kali. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Lagi. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Terus ganti sekarang yang narik ke lubang hidung bagian kiri. Ya tadi ya. Terus tarik nafas, tahan, keluarkan. Lagi. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Lagi. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Sudah ya. Gimana? Sudah agak rileks ya. Ya, karena kalian itu malas ya. Ini oksigen dalam otak itu berkurang. Ya. Sekarang kan lebih semangat ya. Jaga ya.
semuanya ya. Dah. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak. Ini dalam belajar ini kalian harus ada semangat belajar. Karena apa? Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Nabi Sulaiman itu ketika waktu itu ya oleh Allah disuruh memilih. Nabi Sulaiman, kamu saya beri keistimewaan. Silakan tinggal pilih. Wanita, harta, tahta, atau ilmu. Dan Nabi Sulaiman milih apa? Ilmu. Ketika milih ilmu, nah ini akhirnya wanita dapat wanita yang cantik. Kemudian jadi raja, ya raja seluruh alam. Artinya semuanya ilmu, ya pakai ilmu. Dan ilmu itu al ilmu zaitun li ahli. Ilmu itu menjadi apa? Pepaes ahlinya. Misalkan kalian ini dari jurusan DKV, ada jurusan PKJ, ada jurusan TSM, itu akan menjadi pepaes, artinya pepaes sandangan. Oh ya, ini si Raffi anak TKJ pasti bisa merakit komputer, pasti jadi hacker ini ya. Wah, ini. Misalnya siapa? Kamu Kusna, Ina di jurusan DKV, misalkan teman kalian dari DKV ini ahli syuting, ahli pembuat film. Nah, ini artinya apa? Ilmu itu akan menjadi pepaes atau menjadi apa? Pepaes itu apa istilahnya pepaes ya? Sandangan. Nah, sandangan itu. Makanya cari ilmu. Mumpung kalian masih diberi umur yang umur panjang juga, terus kemudian kesempatan banyak loh teman-teman kalian yang ingin belajar tapi tidak punya kesempatan untuk belajar ya. Nah ini jadi mumpung masih diberi kesempatan, waktu belajar itu terbatas ya. Jadi kayak kalian mungkin belajar sampai umur berapa di maksimal sekarang umur berapa? 18 ya, 18. Setelah itu lulus, yang mau kerja silakan kerja, yang mau kuliah magang, yang mau nikah silakan nikah ya. Jadi sementara saya oleh Pak Imam ini ilmu pernikahan dulu, ilmunya dulu ya, jangan nikahnya dulu, nikah dulu baru cari ilmunya. Nah, ini ya. Akhirnya nanti ada kasus ya. Ini kemudian coba mungkin di lingkungan kalian, Mbak amati di lingkungan kalian ada enggak orang yang setelah nikah itu hidupnya lebih terarah, kemudian ada yang mungkin nikah, ada yang setelah nikah malah cerai atau apa ya. Mungkin ada yang tahu ya di lingkungan kalian kenapa ada persoalan, kenapa kok setelah nikah itu kok malah ya ada di lingkungan kalian ada ya. Nah, ini ada penyebabnya karena apa? Belum punya ilmu nikah. Terus pokoknya nikah syuting demen suka nikah. Nah ini enggak boleh, artinya ilmunya. Nah, harapkan nanti kalian kalau sudah siap mau menikah, sudah punya ilmunya, ini silakan melanjutkan karena nikah ini juga termasuk sunnah Rasulullah. Oh, ini juga anjuran dari Rasulullah ya. Terus baik, untuk ini kita setelah ini, sebelum pembelajaran, mari kita baca tadarus terlebih dahulu ya, bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha abawukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. Setelah tadarus, nanti untuk materi saat ini yaitu terkait pernikahan, ada pengertian bahasa istilah, kemudian ketentuan hukum perkawinan, dalil nakli perkawinan, sebab talak, li'an, talak subro, kubro itu, kemudian rukun dan syarat calon suami, calon istri. Nah, ini nanti kita buat kelompok, beberapa kelompok ya. Kita buat 3 kelompok ya. 3 kelompok, silakan nanti diskusi terkait bab yang kita bahas terkait pernikahan pada ya, pernikahan. Nanti buat kelompok, setelah itu nanti oleh Pak Imam akan buat dan kasih modulnya ya. Modulnya silakan nanti bisa sumbernya dari internet, kemudian dari buku LKS atau dari sumber yang lain. Silakan nanti kalian diskusikan, kemudian nanti presentasi satu pokok ya. Siap anak-anak ya? Nah, alhamdulillah. Saya bagi kelompok 3. Coba berhitung dari sini. Silakan berkumpul di masing-masing. 1 ngumpul 1, 2 ngumpul 2, 3 ngumpul 3. Nah, ini 1 dan 3. Silakan. Ini kelompok 1, 2, 3. Yuk. Silakan kelompok 1 ini terkait hukumnya ya, kemudian nah, silakan didiskusikan dengan teman kalian materi yang sudah Pak Imam sampaikan ya. Yang kelompok 1 membahas tentang pengertian istilah nikah, kemudian ketentuan hukum perkawinan. Kemudian kelompok 2 dalil nakli perkawinan, rukun. Kemudian kelompok 3 talak dan sebab talak. Silakan didiskusikan ya. Saya kasih waktu 10 menit. B. Terkait talak. Ini yang ternyata ini. Enggak, nanti tinggal kalian ya rukun nikah ini berarti presentasi ini sekarang dulu ya. Baik anak-anak, ini setelah saya bagi nanti silakan membuat diresum sumbernya, silakan kita dari buku
modul yang ada, kemudian dari internet, dari LKS dan lain sebagainya, silakan didiskusikan ya. Itu. Saya kasih waktu 10 menit. Saya kira sudah cukup ya waktunya ya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah, silakan presentasikan. Presentasi dari kelompok mana dulu yang siap? Satu. Oh ya, silakan maju. Ditemani satu orang temannya, ya. Yang lainnya silakan nyimak, nanti silakan bertanya. Ya, siapa? Yang maju silakan. Dibaca sebentar, itu aja nanti. Ya. Ucapkan salam, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil job itu kami. Pengertian pernikahan dalam bahasa Arab berarti al-jama'u atau bertemu berkumpul. Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau midsahkan lisan atau mentaati perintah Allah. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah. Di kelompok kami kurang lebih yang memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Luar biasa ya. Jadi pernikahan tadi artinya apa tadi? Bahasa apa? Al-jam'u yaitu apa? Kumpul, bertemu ya. Nanti kita simpulkan ya. Sekarang kelompok 2, silakan maju. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Salah 1, tak 2, yang ke 45. Bagaimana tak mengucapkan talak upaya? Kinayah ya, kinayah. Samar ya, samar. Dah. Nanti jawabannya saya akan menjawab. Jadi ucapannya adalah silakan kamu pulang atau pergi ke rumah ibumu. Saya antar ke rumah. Ya. Jadi ini ya, saya bantu ya. Jadi talak kinayah itu talak yang samar. Misalkan ada suami istri bertengkar, ya. Terus kemudian bilang sama istrinya, sekarang kamu saya hantar ke rumah ibumu. Nah, berarti itu sudah ucapan jatuh talak 1, ya. Nah itu berarti apa? Tidak boleh kumpul, artinya apa? Tidak boleh pisah saja. Kalau pingin kumpul lagi harus si suami ngomong sama istrinya, Dek mohon maaf, ya, saya rujuk kembali ke kamu. Kalau istrinya ya saya terima, saya maafkan, terima, itu boleh. Ya. Kalau tidak ada ucapan itu tidak boleh. Nah itu saya berarti ya. Ya silakan tepuk tangan. Ya. Ada yang kesulitan? Saya Pak. Ya. Rukun calon istri. Oh ya. Ini jadi dari calon istri ini harus memenuhi syarat ini. Islam sama Islam, laki-laki Islam, suaminya harus Islam, tidak terpaksa. Jadi tidak boleh wanita itu dipaksa. Kamu harus nikah sama saya.
tidak boleh. Ya. Bukan boleh, ini adiknya tidak boleh. Paham ya? Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Ada ya? Yes. Kemudian, udah. Anak-anak, barusan kalian sudah melakukan presentasi masing-masing kelompok. Sekarang ini ada saya kasih tugas untuk mengerjakan tugas, ya. Ini nah, silakan kerjakan. Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Kumpulkan ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya, ini pernikahan. Ini tujuannya lagi pernikahan. Itu artinya apa? Kumpul, artinya nikah itu mengumpulkan dua keluarga menjadi satu. Makanya syarat dari pernikahan ini harus suka sama suka. Jadi tidak ada paksaan. Ya. Kalau perempuan itu boleh dipaksa kalau calon suaminya orangnya ganteng, kaya, pinter, soleh, ya. Terus wanita ini tidak mau, milihnya mas sama pacarnya yang anak jalanan, tidak jelas. Aku sekadung demen sama kaya. Ini boleh, ya boleh. Mungkin misalnya si wanita dipaksa untuk nikah sama cowok yang ganteng, sugih, pinter, soleh. Saya kira kalian nggak usah dipaksa ya sebelum ini. Ya, tinggal cowoknya yang nggak mau mungkin malah. Ya, dah, itu ya. Dah itu kesimpulan. Dah, baik sebelah. Baik anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini, pada siang hari ini? Ya, silakan. Aku rasa nikah adalah suatu ikatan dari batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah melalui syariat Islam. Terima kasih. Jadi ini pernikahan yaitu mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan atau dua keluarga menjadi satu. Yang awalnya itu laki-laki dan perempuan yang melakukan awalnya itu haram menjadi halal karena ada pernikahan. Misalkan ada yang laki-laki dan perempuan cium-ciuman karena bukan muhrim, ini haram. Ya. Tapi kalau sudah menjadi suami istri saling mencium ini maka menjadi apa? Halal dan mendapatkan pahala. Misalkan ada laki-laki dan perempuan berhubungan, ya, hubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan, ini dosa besar. Tapi dengan adanya pernikahan ini menjadi apa? Ibadah. Nah, itu ya. Kemudian syarat dan rukun dari pernikahan ini ada syaratnya dan rukunnya ini juga harus terpenuhi, ya. Jadi, kemudian setelah ada pernikahan ini ada lagi yang namanya apa? Ini talak. Nah, ini talak yang memang boleh talak, tapi ini oleh Allah tidak disukai. Dan itu harus kalian ketahui terkait dengan ada talak subro, talak subro. Kalau talak subro ini dengan istilah nanti boleh rujuk, boleh kembali. Tak 1, 2 istilah itu ya. Kalau talak subro, misalnya talak subro ini seperti tadi yang contohkan teman kalian bahwa misalkan
samu saya antar ke rumah orang tuamu. Nah, ini sudah jatuh talak subro, ini harus ada rujuk, harus umur tadi. Udah kalau kubro, wes misalkan katanya ini tak pegat kue, kamu tak pegat langsung 3. Nah itu sudah jatuh talak, tidak boleh kembali sebelum suami yang istrinya nikah lagi, suaminya nikah lagi. Nanti kalau sudah itu baru boleh rujuk kembali. Itu ya. Itu. Kemudian untuk tugas PR ini nanti saya share di grup kelas ya, di grup kelas. Kemudian pelajaran berikutnya besok ini kita terkait dengan kerja keras, materi kerja keras ya. Baik anak-anak, saya sekian materi pada hari ini terkait dengan pernikahan. Silakan nanti PR-nya dikerjakan. Kemudian nanti mungkin dari kalian ada yang belum paham terkait dengan pernikahan, lupa atau apa, bisa waktu tanya langsung ke ya. Sekian dari Pak Imam terkait pernikahan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mudah-mudahan oleh Allah kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari ilmu yang barokah dan manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.